Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kalau pada hari ini kami kembali dapat mendengarkan firman-Mu. Menolong kami semua supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita akan baca pada hari ini dari Amsal pasal yang ke-14 ayat 26 sampai ayat 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya.
Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, maka manusia mengenal yang namanya ketakutan. Mendengar bunyi langkah Allah di Taman Eden pada waktu hari sejuk, maka Adam dan Hawa menyembunyikan diri karena takut. Ya, padahal Tuhan tidak memberikan kepada manusia itu roh ketakutan. Kalau kita baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudara-saudara, dalam Amsal yang kita baca tadi mengatakan tentang takut akan Tuhan, ya, takut akan Tuhan. Nah, takut yang benar itu sebenarnya takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan artinya takut melanggar perintah. Ya, takut melanggar perintah-perintah Tuhan. Nah, takut akan Tuhan juga berarti percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Maka di dalam Amsal tadi dikatakan di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Ya, yang takut akan Tuhan itu akan tentram, akan tenang, sejahtera, tidak gelisah, tidak panik. Contoh yang jelas ya saudara-saudara, Tuhan Yesus itu sedemikian mengasihi Bapaknya, menghormati Bapaknya. Dia seorang yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Ya, anak manusia yang sempurna dalam takutnya akan Allah. Maka kita lihat di dalam situasi apapun Tuhan Yesus itu tetap tentram, bahkan tenang. Masuk ke kota Yerusalem menjelang penyalipan, ya tenang saudara-saudara. Dan kemudian dengan mantap Tuhan Yesus menghadapi kesengsaraannya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Kemudian yang kedua saudara-saudara, di dalam takut akan Tuhan ada perlindungan. Ya, ada perlindungan. Tuhan itu melindungi anak-anaknya. Ya, penjaga yang tidak pernah terlelap itu adalah Allah. Ya, Tuhan melindungi umat yang takut akan Dia. Dan tidak ada perlindungan yang lebih aman selain perlindungan Tuhan. Nah, saudara, di tengah dunia yang tidak aman, mari kita berlindung kepada Allah. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melindungi orang yang takut akan Dia. Ya, dilindungi dari segala macam bencana, dari segala macam celaka. Nah, saudara, dari jerat, dari penyakit sampar. Oh, saudara-saudara, tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya, bagaimana kita menerima perlindungan Tuhan? Takutlah akan Tuhan. Nah, saudara, saya mau katakan begini ya, kalau orang yang takut akan Tuhan itu dilindungi dari penyakit. Ya, jangan saudara kemudian berbantah dengan mengatakan, loh itu yang mati juga banyak pendeta-pendeta. Saya katakan bahwa
kematian itu ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan. Ya, sampai berapa lama Tuhan memberikan waktu kepada kita di bumi ini, itu haknya Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Ya, terpujilah nama Tuhan. Jadi itu tidak bisa dijadikan ukuran. Oh, kalau yang mati pada hari-hari ini berarti orang tersebut tidak takut akan Tuhan. Oh, tidak demikian. Tetapi percayalah bahwa Tuhan memberikan perlindungan untuk orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Orang yang takut akan Tuhan itu pasti dilindungi Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam takut akan Tuhan ada perlindungan. Yang berikutnya, takut akan Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Ya, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terjerat, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, saudara, hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Nah, sebagai orang yang percaya kita harus sungguh-sungguh takut akan Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, hamba itu adalah orang yang takut kepada tuannya. Ya, taat kepada tuannya. 1 Petrus 2 ayat 18. Hei kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ya, ini hukum untuk hamba. Ya, hamba harus tunduk, harus menghormati tuannya, bukan saja tuan yang baik dan peramah, tetapi kepada yang bengis juga sebagai seorang hamba. Nah, Allah yang kita sembah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik dan peramah, saudara. Bukan Tuhan yang bengis, bukan Tuhan yang kejam. Jadi begini, jangan karena tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, kita menyalahgunakan. Mari kita takut akan Tuhan. Ya, maka kita akan hidup. Takut akan Tuhan itu sumber kehidupan. Kita akan terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan, maka kita akan hidup, saudara-saudara. Dan jangan diartikan hidup-hidup yang di bumi ini saja, tetapi juga akan ada jaminan kehidupan yang kekal untuk orang-orang yang takut akan Dia. Ya, saya percaya itu. Meskipun memang ada yang beberapa hamba-hamba Tuhan yang meninggal gara-gara serangan bala sampar ini. Tetapi kalau mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan, itu tersedia pahala, saudara. Berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelahnya, saudara-saudara. Istirahat. Dan kemudian pada hari kebangkitan mereka akan dibangkitkan untuk menerima pahala, yaitu kehidupan selama-lamanya. Ya. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, maka pasti kita tidak takut menghadapi tantangan apapun. Ya, kuncinya adalah kita harus sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Maka beberapa pahala itu akan menjadi bagian kita, ya, yaitu kita akan tentram, ya, ada ketentraman yang besar, ada perlindungan, dan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga kita terhindar dari jerat maut. Kiranya ini boleh memberikan kekuatan kepada kita semua, tetap percaya, tetap berharap, tetap mengasihi Tuhan, dan hidup dalam takut akan Tuhan, maka saudara akan menerima kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih menolong kami semua ya Tuhan dalam situasi yang seperti ini, biar kami lebih takut kepada Engkau daripada apapun juga ya Tuhan. Karena takut akan Engkau membuat kami tetap berani menghadapi kehidupan ini, dan tetap berani juga kalau saatnya kehidupan kami di bumi ini berakhir. Karena kami tahu bahwa ada jaminan kehidupan abadi bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga, di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa agar supaya bala sampar ini segera Engkau lalukan dari negeri kami,
Engkau lalukan dari bumi ini ya Tuhan. Tetap kami mohon Engkau melindungi para dokter, para perawat. Oh Tuhan, juga tagana Engkau lindungi mereka yang tetap harus keluar rumah menjalankan segala usahanya Tuhan dalam perlindungan Engkau. Demikian juga segenap sidang jemaat-Mu dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih yang kami boleh merenungkan firman-Mu, yang kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang Engkau mau memberkati kami semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita disebut orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nyanyi dengan sukacita Bapak Ibu Saudaraku. Berbahagia